selamat malam. Saya mau menyapa buat kalian yang baru pertama kali bergabung di channel ini. Dan jangan lupa subscribe ya, agar kamu bisa update terus video-video dari saya. Dan terima kasih buat kalian yang terus setia menyaksikan konten-konten saya. Buat kamu yang lagi insomnia, yang lagi anxious, atau overthinking, segmen ini cocok sekali untuk kamu dengarkan. Episode 4 ini berjudul, Apa Yang Kamu Pikirkan? Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5 dengan perikop sikap Paulus. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat kelima, kami patahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada ayat hafalan untuk kita selama seminggu ini, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita mendengarkan renungannya. Di laman Facebook, ketika kita mau posting sesuatu, pasti ada pertanyaan yang muncul. Apa yang kamu pikirkan? Tidak heran akhirnya muncul curhatan, kekecewaan, kemarahan, kejengkelan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ada juga yang berisi perdebatan dan perbantahan. Masing-masing unjuk gigi bahwa dia lebih pintar dari yang lain. Ada pula yang suka quote sana-sini dari tokoh-tokoh terkenal. Ada yang menawarkan cara kaya dengan instan, cara berhutang tanpa ribet, dan sejenisnya. Banyak pula orang menggunakan media konvensional dan sosial karena merasa berhak menyampaikan pendapat, berhak berbicara, tidak boleh ada yang melarangnya. Karena jika dilarang akan melanggar hak asasi manusia. Itulah cerminan pikiran dan perbuatan daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkataan ini juga bisa kita baca dari Roma pasal 8 ayat 5. Dalam 2 Korintus pasal 10, Rasul Paulus menyatakan bahwa ia menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow, menawan pikiran. Dalam bahasa Yunani, menawan pikiran berarti eimalotizo, yang berarti mengendalikan, menaklukkan, atau tunduk. Setiap pikiran taat kepada Kristus dituliskan dengan kata hapako, yang berarti untuk tunduk dan untuk mengendalikan. Hal ini dinyatakan oleh Paulus karena pengetahuan manusia setinggi apapun tidak akan mampu mengenal Allah dan mengerti jalan atau kehendaknya. Itulah sebabnya berita Injil akan selamanya ditolak apabila direspon oleh pikiran dan pengetahuan manusia. Karena berita Injil dianggap sebagai suatu kebodohan oleh dunia atau pikiran manusia. Berita Injil yang didengar akan menimbulkan iman oleh pekerjaan roh yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hati yang percaya menunjukkan nihilnya pikiran manusia karena sudah ditaklukkan kepada Kristus. Jadi, ketaatan kepada Kristus adalah wujud iman kita kepada Kristus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah Injil atau Kristus, itulah kehendak Allah. Hal ini berbeda ya teman-teman dengan pikiran positif. Bukan sekedar pikiran positif, melainkan pikiran Allah. Mari kita pikirkan semuanya itu. Ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan bersama-sama dengan pertanyaan berikut. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu pikirkan saat ini atau belakangan ini? Yang berikut yang menjadi refleksi kita, apakah iman dan ketaatan kita kepada Kristus diawali dengan berpikir keras, berpikir cerdas, berpikir positif, atau bahkan tanpa berpikir? Ada hal yang harus dilakukan, yaitu marilah percaya kepada Kristus dan hiduplah oleh Roh, maka kita akan memiliki pikiran Kristus yang mampu melihat jalan Allah. Lalu tinggallah di dalam ajaran Kristus, setialah sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mau aku memikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci, yang manis, dan yang sedap didengar, yaitu Kristus sendiri. Biarlah Engkau selalu mengajarkanku, menasihatiku, mengarahkan dan memimpinku di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, satu-satunya cara untuk mengalahkan keinginan daging atau pikiran manusiawi kita adalah dengan hidup oleh roh dan kebenaran. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.